Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat dimanapun saja berada. Ketemu lagi kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan atau mencari tahu, bukan lagi memberitahu. Kali ini kita akan bahas di bagian yang keempat atau bagian terakhir dari 4 bagian tentang alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya tersebut. Pada bagian keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan menerapkan teknik bertanya dan teknik menerangkan atau teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran untuk menemukan suatu prinsip atau hukum tertentu dan menemukan proses penyebab termasuk di dalamnya hikmah dan akibat dari suatu kejadian tertentu. Misalnya kalau terjadinya gempa, terjadinya perang, misalnya perang Diponegoro, atau terjadinya banjir, ya, itu kan ada penyebabnya, prosesnya bagaimana, termasuk hikmah dari kejadian banjir itu apa akibatnya, misalnya itu. Kemudian termasuk yang ketiga di bagian ini atau yang terakhir adalah tentang bagaimana menemukan rumus-rumus tertentu. Kan banyak itu rumus-rumus dalam matematika, dalam fisika, bahkan dalam mata pelajaran yang lain. Jadi rumus-rumus itu semestinya tidak kita beritahu. Kemudian setelah diberitahu ini rumusnya, kalau ditanya itu rumus dari mana? Itu sudah rumus kok ditanyakan. Tidak seperti itu. Kalau pembelajarannya melalui penemuan atau membimbing siswa menemukan, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan siswa itu rumus itu kok begitu dari mana? Tidak akan ada. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Jadi ini di bagian keempat ya. Jadi tentang pembelajaran prinsip dan atau hukum tertentu, kemudian proses penyebab, hikmah, manfaat, dan akibat suatu kejadian, serta menemukan rumus. Ini data tadi sudah, silakan. Nah, ini sekedar mengingatkan, selalu saya ingatkan Bapak Ibu, ya, supaya selalu ingat ya, ini tentang konstruktivis 1 dan 2, pengetahuan tidak dapat begitu saja dipindahkan, tapi harus dikonstruksi, dibangun oleh siswa melalui kegiatan aktif belajar. Peserta didik itu subjek, sehingga dalam pembelajaran harus dirancang supaya siswa itu bisa aktif mencari tahu dengan bimbingan guru, bukan diberitahu. Teori belajar konstruktivis yang sekarang ini banyak dianut di berbagai negara, Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus begitu, jangan pembelajaran masih memberitahu saja. Kemudian 3-4 ini tentang pembelajaran aktif itu seperti apa. Jadi pembelajaran aktif atau active learning itu bukan sekedar kursinya diatur sedemikian rupa seakan-akan aktif. Tapi yang dimaksud aktif itu adalah ya aktif fisiknya, mata, telinga, anggota tubuhnya, psikisnya, pikirannya, aktif berdiskusi, aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, maupun emosinya. Bagaimana pembelajaran bisa Bapak Ibu rancang, siswa senang selama mengikuti pembelajaran, senang mengerjakan PR di kelas maupun tugas di kelas maupun di rumah, dan juga perasaan enjoy, perasaan tidak ada rasa takut terhadap gurunya. Justru siswa merasa rindu kalau gurunya tidak datang. Jangan seperti yang banyak terjadi. Siswa sangat senang kalau gurunya kosong. Hore, kosong. Menandakan bahwa Bapak Ibu tidak disukai siswa. Lalu bagaimana Bapak Ibu membuat supaya kalau Bapak Ibu tidak ada itu dicari-cari oleh siswa.
Kemudian peran guru dalam pembelajaran siswa aktif antara lain Bapak Ibu itu harus banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Membimbing untuk apa? Untuk menemukan, untuk mencari tahu, bukan memberitahu. Kemudian motivasi, kalau ada siswa kesulitan ya dimotivasi terus. Kemudian juga dinamisator atau membuat kegiatan pembelajaran itu dinamis, tidak monoton. Kemudian dan juga memberi berbagai kemudahan. Jadi Bapak Ibu menyiapkan alat peraga, membuat pembelajaran praktek, membuat pembelajaran ini itu tujuannya apa? Supaya siswa mudah belajar. Jangan malah siswa dipersulit, kalau bisa dipermudah, kenapa tidak? Bukan sekedar Bapak Ibu itu memberitahu. Kemudian pentingnya bertanya itu jantungnya pembelajaran. Pembelajaran tidak ada tanya jawab, ya mati. Artinya apa? Nggak aktif. Guru yang efektif, guru yang banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka. Karena itu, ini satu alternatif bagaimana menerapkan pembelajaran, teknik menerangkan dan teknik bertanya. Saja masih banyak alternatif lain yang membimbing siswa menemukan itu. Alternatif tersebut silakan Bapak Ibu gali, Bapak Ibu kembangkan, dan diupayakan apa yang Bapak Ibu lakukan akan lebih baik dari apa yang saya contohkan. Itu harapannya. Kurang-kurangnya samalah, ya gitu. Nah, tujuannya melalui paparan, diskusi, tanya jawab, ya, diharapkan Bapak Ibu nanti memiliki pandangan contoh yang jelas bagaimana penerapan teknik menerangkan dan bertanya itu dalam pembelajaran yang membimbing siswa mencari tahu. Sehingga di sini fokus pada bagaimana pembelajarannya dan bagaimana pertanyaannya. Itu melalui pembelajaran dan pertanyaan yang membimbing siswa mencari tahu atau menemukan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu publikasi sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, baik secara daring atau luring, itu lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan, serta dapat membimbing siswa mencari tahu atau seakan-akan menemukan kembali apa-apa yang dulu pernah ditemukan oleh para ahli. Tidak sekedar Bapak Ibu itu memberitahu, juga sekedar mengingatkan apa yang harus seakan-akan ditemukan, 1-2 definisi, contoh, manfaat, sifat, itu sudah kita contohkan 1-2 pada bagian 1, 3-4 bagian 2, 5-6, 7 itu bagian 3, dan bagian keempat itu tentang prinsip-prinsip, hukum-hukum, proses penyebab, hikmah, manfaat, dan akibat, serta menemukan rumus. Nah, ini yang harus diberitahu Bapak Ibu. Lambang, notasi, nama, istilah, sebutan, waktu, dan lain-lain yang memang tidak mungkin siswa akan tahu kalau tanpa Bapak Ibu beritahu. Ini contoh pembelajaran prinsip dan atau hukum tertentu. Misalnya pembelajaran hukum permintaan dan penawaran. Dalam pelajaran IPS ya. Silakan nanti Bapak Ibu simak, kemudian silakan Bapak Ibu berikan masukan terkait dengan 4 pertanyaan ini. Dengan menjawab pertanyaan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk membuat lebih baik lagi contoh yang saya coba untuk contohkan. Nih, pembelajaran hukum permintaan dan penawaran. Ini Bapak Ibu, pertama tampilkan video kalau memang ada, kalau tidak ya tulisan berita, bisa dari surat kabar, kalau itu tidak ada ya mau tidak mau Bapak Ibu guru cerita secara lisan tentang kejadian misalnya naiknya harga sembako, naiknya harga daging, tiket pesawat atau ongkos transportasi ketika bulan Ramadan, ketika hari raya, baik Natal maupun Tahun Baru, atau naiknya harga masker ketika terjadinya wabah COVID-19. Kan kemarin Bapak Ibu tahu sendiri ketika COVID-19 baru saja
sekitar bulan Maret April tahun lalu itu, wah harga masker begitu melonjak. Kemudian barang-barang di pasaran ternyata langka. Silakan nanti disesuaikan dengan diupayakan yang mutakhir Bapak Ibu, yang relevan dengan kejadian-kejadian saat itu supaya siswa lebih tertarik atau lebih menarik bagi para siswa. Nah, berdasarkan hasil pengamatan video, kalau video atau dengan membaca berita atau mendengarkan cerita guru, baru Bapak Ibu mengajukan pertanyaan berikut. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Anak-anak perhatikan, jika banyak orang memerlukan suatu barang meningkat, apa yang akan terjadi pada penyedia atau produsen barang? Mengapa? Jika banyak suatu barang semakin langka di pasaran atau produsen mengurangi produksinya, apa yang akan terjadi pada pemakai barang, pada harganya misalnya? Jika kejadian-kejadian seperti di atas merupakan hukum penawaran dan permintaan, di mana para pemakai barang itu menggambarkan permintaan dan para penyedia barang atau produsen barang itu menggambarkan penawaran, bagaimana bunyi hukum penawaran dan permintaan menurut pendapat kalian. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak Bapak Ibu, karena kita akan belajar tentang hukum permintaan dan penawaran. Bunyi hukumnya adalah begini. Contohnya itu kebalik. Contoh-contoh dulu dari kejadian real, baru anak dibimbing untuk menemukan hukum permintaan dan penawaran tersebut. Ini salah satu alternatif, silakan Bapak Ibu nanti bisa gali alternatif yang lain. Nah, ini salah satu alternatifnya tadi, pembelajarannya, sampaikan contoh kejadian-kejadian nyata yang menggambarkan berlakunya hukum tersebut, sesuai dengan tempat terjadinya dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Bila perlu dan memungkinkan akan disertai dengan praktek, peragaan, video, gambar, misalnya kan, kurang-kurangnya bacaan. Baru pertanyaannya, berdasarkan tadi, apa yang akan terjadi jika kejadian seperti itu disebut prinsip atau hukum, misalnya tadi penawaran, permintaan, maka bagaimana menurut pendapat kalian tentang bunyi dari prinsip atau hukum itu? Berikan contoh pemanfaatan prinsip atau hukum itu, misalnya hukum Newton kan ada hukum kelembaman. Contohnya pada penerapannya pada alat-alat apa. Jadi perlu kalau memang ini ada ya. Kalau tidak ada ya jangan dipaksa, ini tidak usah. Nah, contoh pembelajaran misalnya prinsip ekonomi, ya. Hukum permintaan dan penawaran, hukum aksi reaksi, hukum kekekalan massa, hukum kelembaman, dan hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang lain. Misalnya prinsip kerja suatu alat itu juga sulit, kurang lebih seperti ini pembelajarannya, tidak melalui pemberitahuan. Catatan, prinsip atau hukum yang ditemukan siswa tidak harus sama persis dengan yang ada di buku. Yang penting maknanya sama, ini penting Bapak Ibu ya. Karena untuk membuat bahasa, justru siswa dengan bahasanya sendiri bisa menyatakan bunyi hukum itu lebih paham. Bisa jadi lebih paham dibandingkan dia hanya hafal tentang bunyi hukum atau prinsip tertentu. Diupayakan contoh-contoh kejadian nyata yang disampaikan adalah yang aktual, sedang terjadi atau baru saja terjadi di masyarakat lingkungan siswa. Misalnya banjir, ya kan? Kalau misalnya berbicara tentang bencana alam, ya, yang pertama disampaikan ya bencana alam yang baru terjadi saat ini apa? Ini. Kemudian pembelajaran tentang proses penyebab, hikmah, manfaat, dan akibat suatu kejadian. Ini contoh yang ketujuh. Ini ada dua contoh yang kami berikan, yaitu terjadinya perang di Ponegoro atau pembelajaran terjadinya pandemi COVID-19. Bagaimana membelajarkan selama ini, masa Bapak cerita perang di Ponegoro, begini, kemudian
cerita, apalagi malah salah ya kan, cuma terjadi 5 menit. Ya. Ini bagaimana, nanti silakan Bapak Ibu beri masukan terkait dengan pembelajaran ini. Nah, terjadinya perang di Ponegoro. Jadi Bapak Ibu bisa meminta siswa, silakan anak cari berbagai sumber tentang perang di Ponegoro. Sumber tersebut dapat kalian cari pada buku paket, buku di perpustakaan, atau di internet. Silakan kalian explore dari mana-mana terkait dengan perang di Ponegoro. Silakan cari di Google ya, perang di Ponegoro. Tidak Bapak Ibu memberitahu, bisa juga ini Bapak Ibu berikan tugas sebelumnya, baru pertemuan berikutnya kita bahas. Kemudian silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya ini, mengapa terjadi perang di Ponegoro? Ceritakan secara singkat bagaimana kejadian perang di Ponegoro, bagaimana akibat terjadinya perang di Ponegoro. Hikmah apa yang kita petik dari terjadinya perang di Ponegoro tersebut? Karena kejadian apapun itu meskipun menyedihkan tentu ada hikmahnya. Selanjutnya apa? Nah, setelah semua kegiatan selesai, siswa sudah mempresentasikan, bisa jadi ini Bapak Ibu bisa jadi bagi 8 kelompok atau 4 kelompok sesuai dengan banyaknya siswa. Kemudian dia suruh mempresentasikan ini masing-masing. Satu kelompok nomor 1. Kelompok 2 misalnya nomor 2, kelompok 3 begitu secara bergiliran, dan pada saat presentasi itu siswa kelompok lain suruh memberikan masukan, barangkali ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan yang presentasi, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya. Nah, berdasarkan hasil kegiatan belajar tadi, ya ini kesimpulannya, perang di Ponegoro dilatar belakangi oleh cerita singkatnya, akibat terjadinya, hikmah yang dapat dipetik. Ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun guru sejarah tidak harus mulut berbuih hanya menjelaskan tentang perang di Ponegoro, udah Bapak Ibu capek, siswanya ngantuk. Nah, kalau kegiatan seperti ini kan siswa tidak akan ngantuk kalau dia melakukan kegiatan dan kegiatan ini aktif. Yang sejenis dengan ini misalnya tentang pandemi COVID-19 misalnya. Sama ya, cari, bisa bacaan, bisa video, bisa gambar, silakan terkait dengan COVID-19. Baru ajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan COVID-19 dan apa itu pandemi COVID-19. Ceritakan secara singkat bagaimana proses atau cara penularan dan perkembangan virus COVID-19 itu, bagaimana cara pencegahan atau cara menghambat laju perkembangan, bagaimana akibat terjadinya. Nanti mungkin ada yang ditinjau dari segi ekonomi, ya tentu ini sangat tergantung dari jenjang sekolah siswa, kelas berapa dia, jenjang apa ya. Tentu makin tinggi jenjangnya, mungkin analisis ini semakin tajam. Kalau anak-anak SD ya tentu sederhana-sederhana saja. Ya. Akibat yang terjadi apa ini tadi ya, terkait dengan akibat yang terjadi. Biarnya dengan bahasa sendiri terhadap dirinya, di keluarganya, bisa jadi menjadi lebih luas terhadap dunia. Hikmah apa yang dapat dipetik terjadinya pandemi COVID-19 tersebut. Silakan dengan bahasa siswa. Nah, presentasi ya, baru kesimpulan sesuai dengan pertanyaan tadi. Ini Bapak Ibu tidak perlu berbuih-buih menjelaskan tentang COVID-19, tentang perang di Ponegoro, tentang perang Jenderal Sudirman, dan seterusnya. Nah, jadi salah satu alternatifnya ini Bapak Ibu, tampilkan video gambar bergerak atau mungkin bacaan, siswa suruh mencari bacaan. Kemudian siswa suruh mencatat secara singkat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana pertanyaannya? Mengapa terjadi? Bagaimana proses terjadinya? Akibatnya apa? Hikmah apa yang dapat dipetik atau manfaat apa? Contohnya,
terjadinya perjanjian Renville, perang Diponegoro, gerhana matahari dan gerhana bulan, terjadinya korosi atau karat pada besi di kimia. Bisa tidak harus Bapak Ibu jelaskan, tapi siswa disuruh mencari tahu. Apa yang ditemukan siswa tidak harus sama persis dengan apa yang ada di buku. Yang penting maknanya sama. Nah, tidak diupayakan contoh kejadian-kejadian yang disampaikan adalah yang aktual, sesuai dengan yang ada di lingkungan siswa, namun sesuai dengan materi, jangan aktual sesuai dengan kejadian saat itu tapi tidak sesuai dengan materi, juga jaka sembung. Nah, pembelajaran menemukan rumus, contohnya menemukan rumus volume, menemukan rumus hubungan panjang garis singgung, jarak ini kurang A ini, jarak pusat dan panjang jari-jari dua lingkaran. Contohnya matematika ya enggak apa-apa, nanti silakan yang mata pelajaran yang lain bisa menyesuaikan. Silakan nanti Bapak Ibu beri masukan terkait dengan pembelajaran ini ya. Apakah sudah memberi siswa secara aktif mencari tahu, apakah sudah banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka, bagaimana Bapak Ibu agar lebih baik, bagaimana Bapak Ibu bisa membuat alternatif yang lebih baik lagi. Nah, ini percobaan menemukan rumus volume bola. Itu kalau secara lengkap ya, ini mohon maaf tidak melalui kata, tidak hanya materi pokoknya saja, kegiatan pokoknya saja. Kalau mau kegiatan lengkap ya harus dimotivasi dulu bahwa bola itu sangat penting, bagaimana menghitung rumus volume bola itu juga sangat penting. Kemudian persepsinya, karena terkait dengan rumus-rumus lingkaran ya, ingatkan bagaimana rumus luas lingkaran, rumus keliling lingkaran. Kita akan belajar tentang menemukan rumus volume bola. Bagaimana caranya? Jadi ini menggambarkan prosesnya Bapak Ibu ya. Ini ada bola berjari-jari atau panjang jari-jarinya adalah R. Bola ini dibelah menjadi dua bagian. Jadi masing-masing itu namanya belahan bola. Jadi bola ada dua belahan bola. Panjang jari-jarinya adalah R. Kemudian dibuat kerucut. Kerucut khusus. Di mana panjang jari-jarinya sama dengan tingginya. Atau panjang tinggi kerucut ini sama dengan panjang jari-jari bola, yaitu T sama dengan R. Kemudian ini diisi pasir atau boleh juga air. Tapi kalau ini dari kertas ya jangan air, hancur. Dari kertas ya bisa pasir yang kering dengan sampai permukaan rata. Percobaannya. Kemudian pindahkan ke belahan bola. Jadi ini diisi, tumpah di sini, penuh belum. Kalau belum penuh, ulangi lagi ya. Kemudian sampai berapa kali ini penuh. Berapa kerucut ini memenuhi belahan bola. Silakan siswa melakukan percobaan. Nah, kalau ini alatnya ini bisa Bapak Ibu tugaskan. Kalau pembelajaran daring, masing-masing bisa membuat. Kalau bolanya kan bisa bola plastik ini Bapak Ibu. Bola plastik, dibelah kan enggak terlalu mahal. Atau kalau pembelajarannya di kelas ya kelompok. 5 atau 4 kelompok, atau 4 atau 5 siswa per kelompok, supaya tidak terlalu banyak melakukan ini. Sebelumnya sudah suruh membuat ini, baru praktekkan. Tapi kalau pembelajaran daring ya suruh melakukan, baru nanti. Nah, sampai sini sudah, tolong besok buat alatnya, kemudian siapkan perkakasnya, silakan baru nanti dilakukan percobaan. Nah, setelah selesai membuat alat itu, baru silakan anak-anak coba berapa hasil percobaannya, penuh berapa kali ya. Sebelumnya karena kerucut khusus yang tingginya sama dengan panjang jari-jari, Pak siswa diingatkan bagaimana rumus volume kerucut.
Ya, volume kerucut adalah ini sepertiga pi R kuadrat T. Nah, ini rumus kerucut secara umum. Nah, yang kerucut khusus karena tingginya sama dengan R, maka T ini bisa diganti R. Sehingga rumus volume kerucut khusus ini sepertiga pi R kuadrat kali R atau sepertiga pi R kuadrat pi R pangkat 3. Ini jadi volume kerucut khusus ini adalah sepertiga pi R pangkat 3. Terus bagaimana volume setengah bola dan volume bola? Kan siswa sudah melakukan percobaan penuh berapa kali? Ternyata kalau percobaan itu benar itu 2 kali. Setengah bola itu penuh 2 kerucut. Berarti volume setengah bola bagaimana? Nah, ini bisa Bapak Ibu buatkan LK boleh, atau kalau tidak ya dengan tanya jawab begini. Bagaimana volume setengah bola? Ini Pak, 2 kali volume kerucut khusus. Ya betul. Nih, nah volume kerucutnya tadi apa ini? Sepertiga pi R pangkat 3. Kalau begitu bagaimana volume setengah bola? Jadi volume setengah bola adalah 2/3 pi R pangkat 3. Tentu ini dengan tanya jawab bisa jadi agak lama, tapi kalau di sini cepat karena memang dipercepat. Sekarang bagaimana volume bola? Ini Pak, bola itu 2 kali setengah bola. Oh, nah, volume setengah bola tadi apa? 2/3 pi R pangkat 3. Berarti volume bola sama dengan 2 kali 2/3 pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 pi R pangkat. Itu. Jadi tidak Bapak Ibu beritahu volume bola dalam 4/3 pi R pangkat 3, tapi melalui proses ini siswa dibimbing untuk menemukan. Nah, contoh lain, bagaimana rumus untuk menghitung salah satu dari jarak kedua pusat, panjang garis lingkung, persekutuan luar dan atau persekutuan dalam, dan panjang jari-jari. Nih, 2 buah lingkaran. Lingkaran 1 panjang jari-jarinya yang besar untuk R besar, yang lingkaran kecil panjang jari-jarinya R kecil. Jarak pusat kedua lingkaran misalnya P, ini garis singgung persekutuan luar, jaraknya A sampai B ini adalah L. Sekarang bagaimana kita akan menghitung, misalnya menghitung L, kalau P, R besar, R kecil diketahui, dan atau menghitung T, atau menghitung R kecil, atau menghitung R besar, kalau 3 diantaranya diketahui. Sekarang perhatikan anak-anak. Ini tadi ya panjangnya R. Nah, kita tarik garis dari P tegak lurus OA. Karena ini sejajar, di sini tegak lurus, maka bagaimana panjangnya CP sama dengan R. Sekarang kalau ini R besar, ini BP itu R kecil, bagaimana panjangnya CA? Sama dengan R kecil. Ini tentu dengan tanya jawab Bapak Ibu ya. Sekarang perhatikan lagi. Kalau panjangnya OA tadi R besar, CA atau AC itu R kecil, bagaimana panjangnya OC? Saya suruh berpikir. Pak, OA dikurang OC, betul. Atau dengan kata lain, R besar dikurang R kecil. Ya, nah, sekarang perhatikan segitiga, ini kan segitiga. Bentar juga ya. Sekarang perhatikan segitiga OCP, siku-siku di C. Nah, ini siku-siku di C. Maka bagaimana menurut rumus Pitagoras? Jadi sebelumnya tadi sudah dipersepsikan tentang rumus Pitagoras. Nah, ini segitiga. Nah, segitiga OCP. Bagaimana menurut rumus Pitagoras? Bagaimana OP kuadrat? Ini panjang ya. Panjang OP kuadrat. Bagaimana panjangnya CP kuadrat? Bagaimana panjangnya OC kuadrat? Nanti siswa, mungkin para siswa
Suruh angkat tangan siapa yang menjawab. Harapannya jawaban yang diharapkan ini OP kuadrat sama dengan CP kuadrat ditambah dan seterusnya lah, tidak usah saya baca. Ini CP kuadrat, kalau OC kuadrat, OP kuadrat dikurang CP kuadrat. Nah, berarti P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah karena panjangnya OC tadi kan R besar dikurang R kecil. Tahu kalau P saja akarnya. Sekarang ini untuk CP, L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah kalau L saja, nah, terus OC. OC itu mana? OC itu R besar dikurang R kecil. Nah sekarang kalau R besar dikurang R kecil saja tanpa kuadrat. Baru dari sini simpulkan kalau begitu. Inilah rumus untuk menghitung ini salah satu dari jarak pusat, panjang garis lingkung persekutuan luar, dan atau panjang jari-jari kedua lingkaran. Nih ya rumusnya baru disimpulkan. Nah, ini bisa diurai lagi. Kalau R besar berarti nih ditambah dengan R kecil. Kalau R kecil maka R besar dikurangi. Baru contoh. Ini contohnya, ini pembahasannya. Kalau tidak usah, silakan nanti Bapak Ibu. Jadi jangan PowerPoint yang dibuka biak pembahasannya. Wah kalau seperti itu ya tidak ada tanya jawab jadinya. Tapi dengan begini, siswa kita ajak untuk berdialog, siswa kita ajak untuk bertanya jawab. Bagaimana jawabnya? Bisa jadi siswa sudah menjawab duluan, suruh membacakan, baru mencocokkan. Ini tentang garis lingkung persekutuan luar. Demikian juga yang garis lingkung persekutuan dalam. Ini anak-anak. Perhatikan, ini R besar. OA adalah R besar, BP adalah R kecil. Panjang jarak pusatnya OP adalah P, panjang garis lingkung persekutuan dalamnya AB adalah D. Bagaimana kita akan menentukan rumus untuk menghitung ini? Salah satu dari jarak pusat P, panjang garis lingkung D, atau jari-jari kedua lingkaran R besar dan atau R kecil. Jadi kita tarik OA tadi kita perpanjang, kemudian kita tarik garis dari P, ini tegak lurus di sini, CP, ini, maka panjangnya CP bagaimana? Ya sama dengan D. Sekarang bagaimana panjangnya AC? AC sama dengan BPR. Terus bagaimana panjangnya OC? R besar dikurang R kecil. Sekarang perhatikan segitiga. Sudah ya? Ini tadi dari ini baru penjelasannya ini. Berarti gambar di samping ya. Ini. Nah, sekarang perhatikan segitiga OCP. OCP. Ini siku-siku. OCP yang besar itu. Siku-siku di C. Maka menurut rumus Pitagoras, OP kuadrat, CP kuadrat. Seperti tadi Bapak Ibu ya. Ya, ini dengan tanya jawab tentunya ini untuk menyingkat ya usah saya jelaskan, tapi kalau nanti Bapak Ibu mau melihat ya, ini sudah saya lakukan ketika kemarin mengajar siswa SMP ya, melalui guru tanggap corona ya. Tapi waktu itu jaringan agak terganggu, insya Allah nanti akan saya ulangi ya pembelajaran ini. Ini bisa tanya jawab Bapak Ibu. Tapi kalau ini sudah biak kelihatan semua ya nggak ada tanya jawab. Misalnya, bagaimana OP kuadrat? Nah, sekarang panjangnya OC tadi R besar ditambah R kecil. Sedangkan panjangnya OP adalah P, panjangnya CP adalah D. Kalau begitu, R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Kalau tanpa kuadrat di sini, maka akar. Dari rumus inilah digunakan untuk menghitung panjang
salah satu dari jarak pusat, panjang garis singgung persekutuan dalam, dan atau panjang jari-jari dua lingkaran. Contoh soal. Nih, kalau ini langsung kelihatan semua kan tidak ada dialog, tidak ada tanya jawab. Tapi kalau ini kemarin sudah saya bahas bagaimana penggunaan PowerPoint supaya bisa terjadi tanya jawab. Ini diketahui. Kemudian ini rumusnya, lalu diganti angka-angkanya. Ini baru bagaimana kalau R. Jadi ya, ingat Bapak Ibu, ingatkan kepada para siswa, kalau hanya saya baru sampai sini itu belum menjawab soal, karena yang ditanyakan ini hitung panjang jari-jari yang lain, ya jawab jari-jari lingkaran yang lain, lingkaran yang simpulannya Bapak Ibu, pembelajarannya lakukan dengan peragaan atau praktek seperti tadi ya, yang ulun gula tadi praktek. Tapi kalau yang hubungan antara panjang garis singgung, jarak pusat, dan jari-jari dua lingkaran tadi mungkin melalui tayangan PowerPoint. Bimbing siswa secara bertahap, bisa menggunakan LK atau bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun seperti tadi. Nah, pertanyaannya berdasarkan peragaan atau pengamatan atau video mungkin, bagaimana volume luas dibandingkan dengan tadi ya. Baru terakhir bagaimana rumus volume. Kalau volume, kalau luas ya luas. Nah, ini contoh menemukan rumus keliling dan luas segitiga, menemukan rumus volume tabung, berujut atau gula, ya. Menemukan rumus gaya, menemukan rumus daya, dan lain-lain. Catatan jangan sampai terjadi ketika ada siswa bertanya tadi, rumus, misalnya rumus volume gula kenapa kok bisa begitu? Nanti guru yang bahari menjawab, oh itu sudah rumus dari sananya. Kalau sekarang ada guru yang seperti itu? Tentu tidak ya, jangan tidak ada bedanya. Terlalu bilang Bang Romai Rama kalau masih ada guru seperti ini. Nah, kiranya ini Bapak Ibu, kemudian ada manfaatnya. Silakan kalau ada masukan dari Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan lewat WA atau lewat email. Sebagai kesimpulan umum dari kegiatan contoh 4 bagian alternatif pembelajaran, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan ini bagian terakhir bagian 4, dapat kita simpulkan bahwa Bapak Ibu guru dan atau siapa saja yang menyampaikan pengetahuan kepada audiens sangat perlu mengimplementasikan teknik menerangkan dan teknik bertanya, sehingga Bapak Ibu sebelum melakukan sudah punya gambaran dulu yang jelas bagaimana nanti langkah-langkah pembelajarannya dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan. Nanti untuk Bapak Ibu ketika mau melakukan pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan atau mencari tahu, bukan memberitahu. Tentu sesuai dengan materi dan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, baik itu secara daring dan atau luring, menjadi lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Dan yang lebih penting lagi adalah untuk membimbing siswa mencari tahu atau seakan-akan menemukan kembali. Tidak sekedar pemberitahuan atau tidak sekedar memberitahu. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan ini benar, itu dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada kesalahan, kekhilafan itu karena kelemahan yang ada pada diri saya. Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran
dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan. Namun demikian tetap saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik bagi diri saya maupun bagi Bapak Ibu dan siapa saja yang memerlukan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih.